Nah, di luar sana gini ya Kang, masalah tentang bisnis eco racing ini. Oke. Nah, eco racing ini jadi bisnis yang gak jelas. Kenapa nggak jelas? Nah, kebanyakan gitu ya. Oke, kebanyakan orang bilang kagak jelas. Kagak jelas. Nah, Dan terus? kenapa gitu ya? Kang Dani ini kok pilih bisnis eco racing gitu? Oke, pertama kagak jelas, yang kedua kenapa pilih eco racing? Iya. Nah, oke, misalkan kenapa pilih eco racing? Kayak gini aja, misalkan contoh kenapa seorang sekolah, misalkan sekolah kok di SMK itu nggak di SMK anu, berarti ada pembanding dong. Boleh, Nah, iya. berarti kita harus bandingin dulu sama yang lain gitu. Nah, kita umumin dulu nih, jangan dulu berkerucut ke eco racingnya. Kalau misalkan ke eco racing nanti tetap nanya lagi nanti ya. Iya, betul. Oke, contoh gini. Misalkan mau kerja mau apapun pasti ujung-ujungnya apa? Cari apa? Duit. Cari duit. Berarti ujung-ujungnya Duit. Buat apa duit? Buat mewujudkan impian. Buat belanja kehidupan sehari-hari untuk beli makan, beli popok bayi gitu kan. Untuk sekolah dan lain sebagainya. Betul nggak? Iya. Oke. Nah, untuk dapat duit dari mana? Dari bisnis. Bisnis. Paradigma saya cuma bisnis. Bentar, Bos. Ah. Tapi kan kalau di luaran sana, kalau Oke. kita pengen dapat duit kan ada yang kerja, Nah, karyawan lah ya. karyawan gitu kan. Oke, karyawan apa? Karyawan minimarket misalnya, Alfamart lah. Oke. Alfamart. Nah. Alfamart bisnis bukan? Bisnis. Oke, bisnis. Jadi tadi bilang karyawan itu bukan bisnis kan? Tapi Alfamart bisnis bukan? Bisnis. Iya, berarti Eri ngerjain apa? Ya kerja lah beda. Ya bisnis. Kan Alfamart bisnis bukan? Bisnis, iya. Ya iya, bisnis. Berarti Ya bisnis, berarti bisnis orang lain gitu. Jadi ada dua, bisnis orang lain sama bisnis sendiri. oh iya. Jadi tetap Eri ngejalanin Bisnis. gitu. Nah, sok coba apa? Kalau misalkan bukan bisnis. Apa ya? Guru. Oke, guru sama bisnis. Maksudnya gimana? Dia kan kerja di mana? Di sekolah. Yang dia lakuin apa? Ngajar ilmu. Ngajar ilmu. Dia dapat gaji nggak? Dapat kan? Dapat. Digaji sama siapa? Sama kepala sekolah. Kepala sekolah dari siapa? Biasanya sama yang punya sekolah. Betul. Yang punya sekolah itu siapa? Berarti bisnis ownernya, owner bisnisnya. Nah, yang punya sekolahnya dia bisnis sendiri. Nah, sedangkan guru bisnis orang lain. Jadi cuma dua, bisnis orang lain sama bisnis sendiri. Nah, kalau misalkan bisnis orang lain, oke, sebelum bicara bisnis ya, bisnis orang lain atau misalkan bisnis sendiri, saya mau nanya dulu ke Eri. Eri pilih mana nih? Antara bisnis sendiri atau misalkan bisnis orang lain? Mau jalanin bisnis sendiri atau mau jalanin bisnis orang lain? Bisnis sendiri lah, Bos. Oke, pertanyaannya bisnis Bisnis sendiri. Oke, tapi tadi Eri minimarket, katanya karyawan. Kenapa? Hah? Itu kan bisnis orang lain kalau karyawan, kalau Alfamart. Ya kalau misalnya di kebanyakan kan Umumnya kan orang pilihnya bisnis jadi karya. bisnis orang lain gitu. Kenapa kok malah pilih bisnis orang lain sedangkan kepengennya bisnis sendiri? Bener nggak? Betul. Oke. Sebenarnya kita ambil kesimpulan bisnis sendiri sama bisnis orang lain itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau misalkan bisnis orang lain itu kelebihannya apa? Kelebihannya ya aman, gak ada risiko, bener nggak? Iya. Nah, kenapa pilih kerja? Ya karena aman, dapat gaji setiap bulan. Nah, modalnya cuma apa? Modalnya cuma diri sendiri. Yang penting kita kerja, dapat gaji. Kalau misalkan perusahaan itu bangkrut pun, ya tetap aja tinggal cari lagi yang lain. Nah, kerja lagi di yang lain. Jadi ngejalanin bisnis orang lain. Mewujudkan impian siapa? Impian orang lain, benar nggak? Nah, terus kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya, yang pertama tadi kan kelebihannya dapat gaji. Nah, gaji yang pasti setiap bulan. Nah, betul. Tapi di situ sebagai kekurangan juga. Kenapa? Karena saking pastinya, ya pasti segitu-gitu aja. Akhirnya sekarang misalkan contoh gaji 1.500.000, bulan depannya berapa? 1.500.000 lagi. Bulan depannya berapa? 1.500.000 lagi. Kalau misalkan naik berapa persen? Bener nggak? Iya. Nggak beda jauh, nggak ada ceritanya naik 100% enggak. Naiknya bertahap kan. Itu pun perlu waktu yang lama. Biasanya setahun sekali baru naik. Bener nggak? Betul. Oke, itu kekurangannya. Terus kemudian kekurangannya nggak ada waktu. Nah, sekarang gini, misalkan Erik kerja di Alfamart, terus kemudian saya ajak main misalkan ke Bali, mau nggak? Nggak bisa tuh, Bos. Kenapa nggak bisa? Kan besoknya harus kerja lagi. Kerja lagi. Kalau misalkan libur, di hari libur? Ya paling sehari. Sekarang PP aja berapa aja? Kalau ke Bali berapa hari tuh?
Berarti nggak bisa. Nggak bisa. Berarti apa? Terbatas waktu. Terbatas waktu. Jadi nggak bisa seenaknya, bukan kita yang ngatur waktu. Oke. Terus kemudian yang kedua, bisnis sendiri. Nah, kalau misalkan bisnis sendiri, kebanyakan orang udah takut gitu. Kenapa? Karena pertama, bisnis sendiri itu perlu modal yang besar. Contohnya gimana? Misalkan contoh bikin tadi lah, misalkan minimarket. Misalkan Eri buka Alfamart nih. Ya. Nah, kira-kira modalnya berapa? Ratusan juta lah. Ratusan juta. Gede kan ya? Gede. Ya, logikanya gini, misalkan kalau kita nggak punya tokonya, biasanya kita sewa atau beli, betul nggak? Ya, nah, kalau misalkan contoh beli nggak mampu, sewa. Nah, sekarang sewa tempatnya aja berapa? Misalkan tiap tahun, atau misalkan kan kebanyakan setahun 2 tahun ya, atau misalkan per 5 tahun. Biasanya kalau di deket jalan seperti itu, yang strategis seperti itu kan. Nah, sekarang baru mikirin itu kan misalkan baru sewa tokonya, belum lagi kalau misalkan udah sewa toko, ada ininya nggak, barangnya nggak? Belum ada. Baru mau apa yang dijual kan? Modal lagi nggak? Modal lagi, belum lagi karyawan, belum lagi perizinan. Berarti bukan modal yang kecil, ya minimumnya tadi lah 500 juta. Oke, misalkan kalau gagal gimana? Hilang loh 500 juta. Bener nggak? Nah, banyak orang yang udah takut duluan kalau misalkan bisnis sendiri. Nah, tapi di balik itu ada kelebihannya juga. Yaitu apa? Keuntungannya tak terbatas, luar biasa, gede. Nah, keuntungannya gede, bisa puluhan juta, bisa ratusan juta. Kalau misalkan kita bisa muterin modalnya. Kalau misalkan bener-bener rame ya. Kalau misalkan tempatnya strategis dan bener-bener bisa benar-benar bersaing dengan yang lain. Nah, kelebihannya penghasilan bisa besar. Terus kemudian waktu bebas. Kita yang nentuin kan. Apalagi kan misalkan kita udah di sistem udah berjalan, karyawan udah banyak. Ya, karyawan udah banyak, terus kemudian ada CCTV, ya kita tinggal kontrol aja. Pihak handphone atau kontrol aja pihak laptop, kan ada CCTV. Betul. Bisa sambil ditinggalin. Betul nggak? Iya. Nah, lalu kenapa kok pilih Eco-Racing? Kenapa kok saya pilih Eco-Racing? Nah, tadi kan keuntungan pertama jadi karyawan apa? Nggak ada resiko. Nah, di sini nggak ada resiko. Resikonya? Ya, nggak ada resiko. Percaya nggak ada resiko? Kita kan ngeluarin modal nih 1,5 juta. Kalau misalnya nggak kembali lagi, kayak resiko. Ya kan sekarang gini, Eri misalkan ngemodal 1.500.000 kan, pendapatan 100 lah sekarang ya, 1.600.000. Dapat produk nggak? Dapat. Kalau dijual berapa? 2 juta. Rugi nggak? Enggak sih. Untung kan? Untung. Ada risiko nggak? Nggak ada kan? Iya, contoh gini lah, misalkan Eri belanja nih ke warung, ya, belanja beras, beli beras. Ya. Dapat berasnya nggak? Dapat. Keluar duit nggak? Keluar kan? Nah, sekarang gini, misalkan ke Alfamart. Nah, Eri misalkan belanja apalah gitu barang. Nah, di situ. Terus kemudian Eri keluar duit nggak? Keluar. Tapi dapat barang? Dapat barang. Untung nggak? Ya untung lah. Ya untung ya. Nggak rugi kan? Enggak, karena ngeluar duit dapat barang. Nah, selain itu pertanyaannya, Eri dapat bisnisnya nggak? Enggak lah. Bisnis Alfamartnya? Nggak dapat. Nah, kalau di sini keluar duit dapat barang, kalau dijual lagi gede. Nah, terus kita dapat bisnisnya. Ada risiko nggak? Betul. Nggak ada. Yang pertama di sini nggak ada risiko. Itu. Nah, tadi kekurangan jadi karyawan apa? Waktu terbatas, penghasilan terbatas. Nah, di Eco-Racing nggak dipakai. Oke, nggak dipakai berarti apa? Di Eco-Racing tadi kalau misalkan kelebihan bisnis apa? Kelebihan bisnis sendiri. Tadi keuntungan gede. Nah, kerugian dulu lah. Resiko bangkrut ya, bisa bangkrut. Uang hilang gede gitu. Nah, di sini uang hilang gede nggak ada. Kan tadi nggak ada resiko. Iya, betul. Ya iya. Tapi dapat bisnisnya. Nah, bisnisnya kalau dijalanin gede hasilnya nggak? Gede banget. Banyak orang yang udah terbukti sukses. Banyak orang yang istilahnya bisa ngejualin produk ini, jalanin sistemnya, dapat penghasilan. Dapat duit. Selain dapat penghasilan, dapat reward, motor, mobil, pajero, rumah. Bisa kan? Penghasilan enggak? Gede. Terus yang kedua, waktu nggak ada terbatas. Karena apa? Karena dia yang nentuin. Tapi kan banyak mitra yang pulang malam gitu kan. Wah, keringatan habis-habisan gitu ya. Gitu kan. Seakan-akan tertekan atau apa gitu, betul. Oke, sekarang nanyanya gini, tanpa dia di Eco-Racing pun dia tetap pulang malam loh. Dia tetap pulang malam. Percaya nggak? Nggak percaya. Sekarang gini, misalkan Eri sebelum di Eco-Racing, Eri suka main nggak ke teman? Suka main kan? Iya. Ngapain? Ya biasa ngobrol, ngopi kan kayak gitu kan.
Nah prinsip saya nggak apa-apa kerja, yang penting jangan ganggu waktu main. Nah maksudnya gimana? Saya misalkan tanpa dekorasi pun saya tetap main. Misalkan main ke rumah Eri, main kan? Betul. Nah cuma apa? Cuma dirubah aja. Itunya pembahasannya, yang tadinya bahasannya kemana-mana, masa lalu lah, kita di pesantren masa lalu lah, kita misalkan main bola dan sebagainya, benar nggak? Betul. Masalah cewek lah, masalah apalah, akhirnya dirubah pembahasannya ke eco-racing. Saya main bukan kayak Eri, main, tapi bahasanya apa? Eco-racing. Dapat duit nggak kalau misalkan ini? Ya dapat bos. Dapat kan? Benar nggak? Betul. Ya iya, waktu kita yang nentuin, benar nggak? Ya iya gitu. Kalau saya mikirnya, ini bisnis ini adalah hobi saya. Misalkan contoh main Facebook, tanpa dekorasi pun saya tetap main Facebook kok. Betul. Misalkan contoh main Instagram, tanpa di dekorasi pun saya main Instagram, main YouTube tanpa dekorasi pun saya mungkin main YouTube karena lihat yang lain YouTuber. Benar nggak? Betul. Ya happy aja. Bisnis ini bisnis hobi. Oke. Kebayang nggak? Kebayang. Waktu yang kita nentuin. Nah itu yang luar biasa di bisnisnya. Kenapa saya pilih bisnis eco-racing? Karena yang pertama gak ada risiko. Nah yang kedua keuntungan besar. Nah yang ketiga bebas waktu. Apalagi kalau misalkan sistem udah terbentuk kayak bisnis owner kan. Kalau bisnis owner kan biasanya ngerekrut karyawan kan, nentuin bisnisnya mau bisnis apa, memodal yang gede dan sebagainya. Tapi kalau misalkan karyawannya udah bekerja sesuai dengan aturan ya, yang berlaku gitu, istilahnya supaya perusahaan itu maju. Nah dia tinggal ongkang kaki gitu kan, ngerokok gitu, ngopi, bener nggak? Betul. Tapi hasilnya masuk nggak? Masuk. Pasti. Ya, sekarang jaringan Eri misalkan udah gede nih, udah di mana-mana, udah pada pinter semua, udah bisa ngenalin bisnis ini ke banyak orang dan sebagainya gitu. Udah sampai ke luar negeri gitu kayak saya sendiri sekarang. Kira-kira gimana Ri? Kalau misalkan jaringan udah ratusan ribu, udah jutaan, kira-kira gimana? Apalagi pinter-pinter semua. Wah, luar biasa. Ya kayak tadi karyawan sistemnya udah terbentuk, ya bisnis owner, seorang owner ya bebas waktu, bebas uang gitu. Nah, mau lagi ngopi dibayar, mau lagi ngerokok dibayar, bener nggak? Mau lagi BAB dibayar. Nah itu kenapa saya pilih bisnis eco-racing. Jadi bisnis ini jelas nggak? Jelas sekali. Jelas. Jadi ingat teman-teman, bisnis ini bisnis jelas. Nah, bisa nggak jelasin kayak gitu? Siap ya teman-teman. Pokoknya jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh. Nah ini tadi kita main paradigma, apa istilahnya, pembahasan di mana terjadi di masyarakat seperti ini. Nah bilang bisnis eco-racing itu nggak jelas. Kenapa? Karena dibanding-bandingin sama yang lain. Nah setelah diputar-putar, tetap akhirnya apa? Eco-racing yang terbaik gitu. Nah cuma memang bagi teman-teman yang belum join, nah sebetulnya dimanapun sama ya, ada ya peluang untuk istilahnya merubah kehidupan. Betul. Peluang untuk dapat duit, peluang untuk bisa mewujudkan impian. Cuma ini salah satunya untuk mempercepat kita mewujudkan impian kita. Karena alhamdulillah ya banyak orang yang telah membuktikan. Salah satunya leader Eri ini luar biasa, udah tembus Pajero. Insyaallah bentar lagi luxury Kang Dani. Siap. Pajero kemarin dibeliin apa? Toyota Rush ya? Toyota Rush. Karena Toyota Rush baru 2020. Toyota Rush baru atas nama sendiri. Atas nama sendiri Kang. Oke, siap. Nanti di interview ya, boleh ya? Siap, boleh. Oke, siap. Oke, sekian teman-teman. Oh iya, Eri punya channel YouTube nggak? Punya Kang Dani. Sering-sering. Insya Allah sekarang mulai ya, udah mulai ada semangat ya. Oke, nanti Eri juga mungkin akan berbagi dengan teman-teman semua di channel YouTube-nya. Nah nanti channelnya saya share di link deskripsi ya. Oke, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan sama Kang Eri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.